Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi pada manusia. Seperti yang kita tahu bahwa tubuh mengeluarkan zat sisa. Berdasarkan zat yang dibuangnya, proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil pencernaan berupa feses, ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme berupa CO2, keringat, dan urin, dan sekresi, yaitu pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh, contohnya enzim dan hormon. Tuhan telah melengkapi manusia dengan sistem pengeluaran zat sisa tersebut, agar kamu dapat memahami jalur terbentuknya zat sisa dan bagian yang berperan dalam mengeluarkan zat sisa tersebut. Nah, kita pelajari mengenai ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Organ ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Organ ekskresi yang pertama adalah ginjal, yaitu buah pinggang manusia. Berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan berjumlah 2 buah. Ginjal terletak di daerah pinggang di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa beratnya kurang lebih sekitar 200 gram. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki fungsi, yaitu menyaring darah sehingga menghasilkan urin, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti urea, asam urat, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, serta mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang beradab dalam kapsul Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Selanjutnya, medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan menjadi ureter. Bagian struktur ginjal yaitu kulit ginjal atau bahasa lainnya adalah korteks. Pada korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. Glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman, sumsum ginjal atau medula. Proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi darah di dalam glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus atau disebut urin primer. Urin primer ini direabsorpsi di dalam tubulus contortus proksimal untuk menyerap zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder diaugmentasi di dalam tubulus contortus distal menghasilkan urin. Mari kita bahas saluran setelah ginjal. Saluran antar ginjal dengan kandung kemih jumlah sepasang disebut dengan ureter. Fungsinya membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Uretra yaitu saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Pada wanita hanya dilalui urin saja, sedang pada pria selain dilalui urin juga dilalui sel kelamin jantan. Nah, urin sendiri yang normal terdiri 96% air, 2% urea, dan 2% metabolik lain. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh.
Berikut ini merupakan bagian-bagian dari kulit. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit janggat. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Kulit berfungsi sebagai mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, mengurangi kehilangan air, kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di dalam pembuluh kapiler. Keringat dikeluarkan melalui pori-pori, 50 ml per jam dalam keadaan normal. Organ ekskresi selanjutnya adalah paru-paru. Pembahasan tentang paru-paru sudah banyak dibahas pada materi sebelumnya, yaitu mengenai sistem pernafasan. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida plus uap air. Uap air dan karbon dioksida berdifusi di dalam alveolus kemudian dikeluarkan. Organ ekskresi selanjutnya adalah hati, merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, sekitar 2 kg, yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Masih ingatkah kamu dari mana bilirubin ini dihasilkan? Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Berikut merupakan fungsi hati. Hati menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limfa. Hati berfungsi menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, serta tempat pembentukan fibrinogen protrombin. Selanjutnya, proses pemecahan sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang kemudian dipecah menjadi hemin, zat besi, dan globin. Globin dapat digunakan ulang menjadi protein lain dan zat besi diperlukan untuk membuat hemoglobin lagi. Hemin dibuang oleh tubuh, namun sebelum dibuang, hemin diubah dulu menjadi biliverdin, yang kemudian diubah lagi menjadi bilirubin, diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen dapat diubah menjadi urobilin yang masuk ke ginjal dan memberi warna kuning pada urin. Urobilinogen juga dapat diubah menjadi sterkobilin yang diteruskan ke hati lalu ke kantung empedu dan dimasukkan ke usus 12 jari dan bercampur dengan makanan yang akhirnya menjadi feses. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.